Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para sedherek ingkang mulya, alhamdulillah wa syukurillah, monggolah kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga wonten kesempatan dalu menika kita saged nanggihan, saged kempal lan sareng-sareng wonten Masjid Muhajirin Puri Kedunguni menika kanthi boten wonten setunggal halangan menapa kemawon. Shalawat salam monggo kita haturaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu lan sedherek ingkang mulya, badhe kula lajengaken kajian kita kala wingi mengenai orang yang meninggal dunia, apa saja yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Apabila salah seorang telah dinyatakan meninggal dunia, maka sekian harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mayit itu dikuburkan. Adalah yang pertama, menyelesaikan hutang-hutangnya jika ada. Yang kedua, melaksanakan wasiat jika yang bersangkutan itu berwasiat. Nah, yang pertama melunasi hutang. Jika si mayit itu punya hutang, maka biasanya seluruh tanggungan utang piutang atau pinjam meminjam baik barang maupun uang sampai akhir hayatnya belum dikembalikan, belum dilunasi, maka hendaklah ahli warisnya itu mengambil alih, atau bahasanya khiwalah, mengambil alih tanggungan-tanggungan. si mayit, ya, terutama utang.
Ini hendaklah dilunasi hutang si mayit dengan segera jika ia punya hutang. Artinya begini, tidak harus hari itu dibayar, tapi setidaknya ada pernyataan kesanggupan dari ahli waris untuk menyelesaikan, ya, untuk menyelesaikan hutang-hutang si mayit. Dengan demikian, si mayit ini tidak ada lagi urusannya yang berkaitan dengan duniawi, selesai. Ya. Nah, hutang-hutangnya juga sudah selesai karena sudah diambil alih keluarga atau ahli waris. Nah, kalau belum bagaimana? Nah, ini ada satu hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yugdo anhu. Jiwane seorang mukmin itu tergadai, terkatung-katung, terlunta-lunta dengan sebab hutangnya, hingga hutang itu dilunasi. Ya, nah ini mesake nek sampai ahli warisnya atau keluarganya tidak mengambil alih, pantaro wong iki apik bakal mlebu surga bisa mergo utang. Ya, tapi nek keluarganya sudah mengambil alih berarti sudah selesai, aman, gitu ya. Nah, yang kedua ada hadis dari Sauban radhiyallahu anhu maulane Kanjeng Nabi. Ya, menyatakan bahwa Rasul bersabda, "Man faraqar ruhul jazada wa huwa bari'um min salasin al-kibri wal ghululi wa daini dakhalal jannah." Barang siapa yang berpisah ruh dari jasadnya, maksudnya meninggal dunia, wa huwa bariun min salasin. Nah, dheweke kuwi lepas dari tiga hal. Lepas dari tiga hal. Tiga hal itu apa? Al-kibri, lepas dari sifat takabur. Ya, sombong. Wal gulul, lepas dari gulul kuwi korupsi, nilep, mengkhianat, ya. Wadain, dan lepas dari hutang, dakhalal jannah, bakal mlebu swarga. Nah, jadi apa? Nek pengin mlebu swarga kudu bisa terbebas dari tiga hal. Yang pertama al-kibru, atau al-kibri, takabur. Takabur itu dari kata takabaro, ya takabaru, takabur, merasa dirinya besar. Maka takabur itu diartikan sombong sekali. Ya, kok cuman sombong sekali. Sombong sedikit saja itu bisa menjadi masalah. Ya. Karena beliau juga menyatakan la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Ora mlebu swarga wong sing nang jero atine ana sebesar biji darah dari kesombongannya. Jadi rasa sombong yang ada di dalam hati walaupun kecil sekecil biji darah itu menghalangi kita masuk surga. Jadi itu kan wataknya iblis. Takabur itu wataknya iblis. Buktinya ketika disuruh Allah hormat sujud di depan Adam kan menolak, sombong. Ya.
Nah, jadi yang pertama kali diselesaikan terlebih dahulu bagi orang yang meninggal dunia di antara kita, yang pertama adalah hutang-hutangnya jika ia punya hutang. Ya orang masalah. Ya, sing diutang. Kira-kira sing nangane do diutang apa lagi? Berarti besok mati nggo utang. Kaya-kaya saiki nek ora diutang kok lopo. Wong ora pak utang diutangi kan ditawari utang biyen nek pak utang ki mindi isin aja ana wong krungu aja ana weruh saiki diumbar sampean pak cukup piro tak ya tawari ya ini yang pertama. Yang kedua ya yang harus diselesaikan bagi orang yang meninggal dunia terutama keluarganya adalah melaksanakan wasiat. Nah, wasiat itu apa? Ya. Nah, ini juga perlu dimengerti. Wasiat itu adalah suatu pesan yang mengandung kebaikan yang akan dilaksanakan ketika seseorang sudah meninggal dunia. Ya. Pesannya apa? Sadurunge mati yaitu ya. Nah, jadi kata wasiat ini berasal dari kata waso yang artinya menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Sehingga dalam kata lain wasiat itu bisa juga adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Dasarnya dari adanya wasiat ini surat Al-Baqarah ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba alaikum ya telah diwajibkan atas kamu semua idza hadara ahadakumul maut apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, tanda-tanda mati, intaroka khaironil wasiyah, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, haqqan alal muttaqin. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah, itu para hadirin dasar hukum adanya wasiat. Nek delok kalimat ayate kutiba alaikum. Ya, itu kode kaya ayat pos kutiba alaikumusya. Berarti ya wajib, namun demikian wajibnya itu beda seperti kutiba alaikumusya. Nek kuwi kan wajib sing nek ora lakoni dosa. Tapi nek iki wajibnya berupa anjuran. Ya, berupa anjuran. Itu. Para hadirin, para jamaah ingkang mulya. Adapun mengenai hukum wasiat, ya, para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait dengan seseorang yang akan memberikan wasiat. Yang pertama, wasiat itu dihukumi wajib.
jika berhubungan dengan pemenuhan hak-haknya Allah, seperti kafarat. Kafarat itu membayar denda akibat melanggar sumpah. Ya, karena melanggar sumpah, ya harus bayar kafarat. Nah, hukumnya wajib, jadi harus. Kok seseorang ya ada ini, maka wasiat menjadi wajib. Ya, agar di kemudian hari kalau dia tidak bisa melaksanakan, bisa digantikan keluarganya. Yang kedua berkaitan dengan nadar. Nadar itu janji kepada Allah untuk melakukan sesuatu kebaikan apabila apa yang dihajatkannya terkabul. Misalnya mau nih kan sampean iki kan donga pengene hajate kuwi apa ya saiki ngono kuwi. Pengen ya diterima pekerjaan misalnya. Saking anaknya itu pengen ya diterima pekerjaan, orang tuanya memohon kepada Allah, dikuatkan dengan janji, ya Allah, jika anak saya diterima di ya pekerjaan di instansi I, ya saya akan misalnya nyembelih wedhus, ya atau poso 3 dina. Jadi sesuatu sing maune ora ana hukum, barang sampean ngucap untuk memperkuat apa yang diinginkannya, maka ucapannya itu akhirnya menjadi wajib pekerjaan yang sudah diucapkan. Nah, itu namanya nadar. Ya. Maka lane orang berarti utang karo Gusti Allah. Ya, nek utang nek nadare poso ya kudu dibayar, kok urung dibayar mati. Maka ya ahli warisnya bisa meneruskan. Tapi nek wong tuane ora ngomong kan kadang ora ngerti. Ya. Maka pentingnya wasiat itu begitu. Agar diketahui oleh ahli warisnya, terutama anak-anaknya. Juga yang berkaitan dengan fidyah. Fidyah itu kan berarti membayar sesuatu karena tidak mampu melaksanakan kewajiban. Nek nanggone poso, ya orang tua yang sudah renta, titinek poso we ora kuat, mau arep ganti neng dinole yo sami mawon, ora bakal kuat, maka akhirnya ora poso, ya ora kodok ya ora kuat podo. Lah akhirnya kudu bayar fidyah, itu orang yang kena fidyah itu kan itu. Maka wasiat menjadi wajib hukumnya agar diketahui oleh kerabatnya, orang tuanya ataupun anak-anaknya. Yang kedua dihukumi sunnah apabila diberikan kepada saudara yang tidak memperoleh harta waris. Contoh sampean 2 anak kandung tapi juga punya anak angkat. Pertama punya anak angkat, biasanya kan karena orang 2 anak angkat anak, barang 2 anak angkat, orang suwi 2 anak dhewe. Nah dia istilahnya pancingan mancing. Nah ternyata sehingga punya anak angkat, punya anak kandung dopan ini kan nanti gede. Sadar orang tuanya bahwa anak angkat saya tidak mendapatkan waris, maka berwasiatlah kepada anak angkat ini untuk diberi ya bagian dari hartanya. Ya, tidak boleh lebih dari 1/3, sehingga masih ada 2/3 untuk anak-anak kandungnya. Nah, nek orang wasiat kan orang itu melaski bodoh-bodoh anak. Biasanya orang itu berpikir hendaknya berwasiat ya kepada kerabat, kepada siapa yang tidak memperoleh harta waris.
Para hadirin, para jamaah ingkang mulya, yang ketiga dihukumi haram apabila diberikan pada sesuatu yang mengandung kemaksiatan. Jadi ya, jadi hartaku nanti bangun apa istilahnya sing maksiat ya, tidak boleh, haram ya. Dan terakhir dihukumi makruh jika harta pewasiat jumlahnya sedikit sementara ahli warisnya banyak. Ya ora usah wasiat tinggal kebunda untuk siapa? Tinggal semua untuk ahli warisnya. Kalau berwasiat akan memberikan sebagian, maka itu dihukumi makruh. Khawatir apa ahli warisnya tidak mendapatkan atau mendapatkan bagiannya kecil daripada yang diberi wasiat. Nah, para hadirin, para jamaah ingkang mulya, adapun rukun wasiat itu sendiri ada 4 di sini. Rukun itu berarti kan sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada. Nek ora nono siji wae ora sah ya perbuatan. Nah, wasiat ini rukunnya ada 4. Ini harus ada semua. Jadi rukun itu apa namanya? Nilainya lebih tinggi daripada wajib. Ya, nek wajib ki kaya ngono apa ora dilakoni bisa diganti dengan tapi nek rukun ora sah. Ya. Nah, misalnya rukun nikah ku 05. Ya 5 kudu siji wae ora sah. Ya. Nah, demikian wasiat. Yang pertama al-musi, yaitu si pemberi wasiat. Yang kedua musolahu, penerima wasiat. Yang ketiga al-musobi, harta yang diwasiatkan. Jadi ada pemberi, ada penerima, ada harta yang diwasiatkan. Nah, yang keempat ada lafaz sigot ya. Sigot bahasane ijab qabul. Lafaz sing digunakan dalam wasiat seperti aku wasiatkan sepertiga hartaku untuk si fulan setelah mati. Ya. Contohnya dulu zaman Nabi itu ada seorang sahabat ya. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika di Mekah Nabi Muhammad SAW datang menjenguk karena beliau itu sakit, ya. Nah, jadi karena itu kemudian si Sa'ad bin Abi Waqqas melihat ada Nabi datang mengucapkan selamat, ya, lalu menyampaikan, wahai Rasulullah, aku berwasiat dengan semua hartaku untuk kepentingan dakwah Islam. Jawabnya Nabi aku, tidak boleh. Ya, tidak boleh semuanya. Lalu aku katakan lagi, kata si Sa'ad bin Abi Waqqas, separuh aja, separuhnya, setengahnya hartaku saya wasiatkan untuk keperluan dakwah. Kata Nabi, tidak boleh. Ya, itu terlalu banyak. Karena tidak boleh lagi, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan, kalau begitu sepertiga dari hartaku ya Rasul. Beliau lalu menjawab, ya sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sebab jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir hingga akhirnya hidupnya bergantung dengan meminta-minta orang lain. Nah, jadi kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang akan berwasiat menyerahkan seluruh hartanya itu ditolak oleh Nabi, jangan semuanya. Separuh Rasul, jangan terlalu banyak. Sepertiga, ya itu sudah cukup banyak itu. Ya, sudah cukup banyak. Berarti masih ada 2/3
itu nanti untuk ahli waris. Nah, saat kamu punya ahli warisnya, punya Rasulullah satu seorang anak perempuan, maka kemudian ya Nabi jawab, jangan kau tinggalkan anak-anak keturunanmu dalam keadaan fakir. Karena diwakil kabeh anak wedok ya kan. Merentok kaiki uripe gantung orang lain kan sakit. Ya, sementara harta ayahnya banyak. Nah, ya, kadar harta yang diwasiatkan. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu lan para sedherek ingkang mulya. Ya. Jadi itu mengenai aturan-aturan di dalam masalah wasiat. Namun demikian, wasiat itu akan punya legalitas yang kuat. Manakala ketika berwasiat itu ada 2 orang saksi. Ya, ada 2 orang saksi. Dan kadang-kadang orang itu sok kaya ngono mengada-ada. Bapak ki sadurunge mati ngomong karo aku jare kebun iki kon kok aku. Lah kan sing adi-adine kan opo yo kan. Ana saksine ora Kang kan. Orang ora iso. Baru kalau ada 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi itu betul-betul bertanggung jawab. Ya memang betul bapaknya udah mengucapkan itu, saya waktu itu ada di situ. Atau kalau ingin lebih kuat lagi ditulis di atas kertas iki sing ono garudane. Ngono tanda tangan wenehi materai wis kuat kuwi. Saksi loro. Sehingga ini bisa menjadi legalitas yang akan bisa diganggu-gugat. Ya. Karena wasiat itu pemberian berupa harta yang akan diberikan setelah yang bersangkutan meninggal. Berarti kan nek ono kuwi kan kuat. Nah, para hadirin, para jamaah ingkang mulya, ya. Jadi itu mengenai wasiat. Adapun wasiat itu bisa batal karena beberapa hal. Ya. Menurut Abu Yusuf dalam bukunya ya, Merajut Kebahagiaan Keluarga, di situ dikutip, apabila orang yang diberi wasiat membunuh orang yang memberi wasiat dengan pembunuhan yang diharapkan secara langsung, maka wasiat itu batal. Ya. Pembunuh walaupun dia seorang ahli waris. Ya. Kadang-kadang soalnya pengen untuk warisan gara-gara dintani bapakane ibune ora mati-mati. Wah, sampai bungane pateni. Ya kan? Bisa. Ini justru dari sisi ajaran Islam. Walaupun dia anak kandung, menjadi batal mendapatkan harta waris karena berkedudukan sebagai seorang pembunuhnya itu yang menyebabkan dia tidak mendapatkan bagian. Demikian juga menurut Syed Sabik, wasiat itu bisa batal apabila seseorang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah dan mengantarnya pada kematian. Ini wasiatnya tidak berlaku. Ya. Yang kedua, seseorang yang diberi wasiat telah meninggal sebelum seseorang yang memberi wasiat. Sing Pak diwenehi iki mati dhisik. Lah mangke tulisannya wasiatnya kan tidak berlaku lagi, nggak bisa diambil alih buat anaknya, nggak bisa. Ya. Dan yang ketiga, jika yang diwasiatkan itu
barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat. Barang ini diwenehi rusak. Yang ditulis nang itu rusak wis ora iso dimanfaatke ya berarti tidak berlaku alias batal. Nah, niku para hadirin, para jamaah ya, mengenai aturan-aturan di dalam wasiat. Ya. Baik para hadirin, para jamaah yang yo, mungkin sebelum saya berlanjut kepada yang lain, kalau ada pertanyaan saya silakan. Ya, Bapak. Ya. Misal Anda mau juga tapi ternyata rezekinya itu cukup dari sudah kami, apakah nazarnya bisa dipasangkan? Ya, tidak bisa, Pak. Ya, kalau tidak bisa, nanti bisa diteruskan kepada anaknya, terus bisa. Termasuk kaitan dengan biaya kami bagi kalau orang tua yang harusnya sudah sepuh tidak mampu puasa dan sudah tidak berpenghasilan dan tidak bisa membayar fidyah. Ya. Itu nanti menjadi kewajiban anaknya, ahli warisnya yang memfidyai menjadi ya yang bersangkutan tidak. Jadi biasanya yang ahli warisnya, suaminya atau istrinya atau anaknya atau orang tuanya itu nanti yang membayar fidyah untuk orang tua yang sudah renta. Demikian juga tadi nadar itu juga kan pernah terjadi pada diri Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu nabi yang ditempa sakit berkepanjangan bertahun-tahun. Dari istri banyak yang mendampinginya hanya satu yang setia, Siti Rohmah. Dia menderita, ya, pol-polan gampangan. Hingga suatu ketika terjadi karena tidak bisa memberi makan kepada Nabi Ayub sebab diketahui itu istrinya, orang tidak mau mempekerjakan. Akhirnya Siti Rohmah kan bingung nih, apa yang harus bisa saya nafkahkan untuk suami saya. Hingga akhirnya dia memakai cara rambutnya itu dipotong, dijual, terus diberikan makanan. Nah di sini Nabi Ayub itu merasakan makanannya itu beda dengan seperti biasanya. Hasil tangan atau pekerjaan ini kok beda. Ini makanan engkau dapatkan dari mana, hai Rohmah? Rohmah nggak berani bohong. Terpaksa, wahai Ayub, aku jual rambutku yang panjang itu 4 potong. Nabi Ayub, aku tak rela rambutmu yang panjang indah itu dijual. Nanti kalau aku sembuh, kamu akan aku cambuk 100 kali. Nadar itu. Ya, Siti Rohmah hanya pasrah saja. Nah, setelah Allah menentukan waktunya sembuh, ya, Nabi Ayub disuruh memukulkan tangan dan kakinya pada sebuah batu, lalu kemudian keluar air. Di situ Nabi Ayub membersihkan diri, semua penyakitnya rontok. Dan dia kembali sehat seperti sedia kala. Ya, sampai Siti Rohmah pamit. Itu siapa? Aku suamimu. Suamiku kok begini. Dulu badannya rusak. Iya, sekarang begini. Ya. Nah, Nabi Ayub sadar bahwa Siti Rohmah lah yang paling setia. Maka kembali kepada Siti Rohmah. Hingga akhirnya lupa dengan nadarnya. Diingatkan, hai Ayub, kamu sudah pernah nadar. Nadar harus kau laksanakan. Ya Rob, aku gak tega kalau harus mencambuk istriku 100 kali. Tapi nadar tetap harus dilaksanakan. Lalu diberi cara, ambillah lidi 100. Kau bentet jadi 1, pukulkan sekali. Kan podo kaya siji-siji
ping 100. Sing penting nadarnya itu dilaksanakan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi nadar ya nadar. Ya, kalau misalnya yang bersangkutan tidak mampu, ya seterusnya ke bawahnya, ke sampingnya itu kan yang melaksanakan. Ya, makanya jadi setidaknya orang yang meninggal itu meninggalkan harta hasilnya, itu kan. Maka ahli warisnya mengambil alih itu dengan cara apa? Seluruh asetnya si meninggal itu dijadikan apa namanya? Untuk bayar hutangnya sebelum diwaris. Kalau masih ada sisanya, nah itulah sisanya itu yang diwaris oleh ahli waris. Jika kurang ya menjadi tanggung jawab ahli waris. Ya, jadi anaknya. Nah, sapa mana nih orang anake dadi ya biyen wong tuane nganti entek hartane ya. Jadi setidaknya artinya membebaskan terlebih dahulu si mayit dari masalah hutang. Lah anak itu masih bisa berpikir panjang. Monggo anaknya wasiat oleh orang anak mana terusan. Kalau memang belum selesai, insya Allah kalau anak itu mau mengambil alih segala sesuatunya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah kalau si mayit itu punya piutang, ya kok sing do utang ora gelem nyaur malah dadi amal jariah dan orang yang berutang tetap salah mungkin ya ojo terus dumeh ora ditagih ora dianggap ora utang kewajibane utang nyaur walaupun ora ditagih dumane ora salah dhewe ora nagih, ora tak sauri. Ya. Lah teko lah sampean butuh teko kaya KDP ya. Mulane kan mau nanggone ayate wis cetha. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertransaksi utang piutang untuk jangka waktu tertentu, maka tulislah. Ya, mulano apa? Kita itu kadang-kadang seorang kepenaan, sing utang adini, ora adini. Adi utang ya utang, kakang ya kakang, utang ya utang. Urusan mengko Pak, unsur Pak disahke ora itu beda maneh. Sehingga apa? Ya, itu aturan hukumnya begitu. Konco ya konco, utang ya tetap utang. Wong antike wong utang iki kok kuwi pancen. Takone semrikut ya PDP ben bicarane entuk, barang wis entuk, sing kerja keras sing utang kudu lah ora ditagih ora moro. Mangleng loro terus. Ya, harusnya berterima kasih begitu temponya sudah jatuh moro ono ora ono moro nek ono yo sauri ora ono yo ngomong nyong asline berarti wis wayahe nyaur tapi duite urung nyandak onone separuh dhisik kuwi luwih apik tinimbang meneng tok dungane ora di ya. Nah iki sing dadi masalah gara-gara kuwi sok seduluran, sok kekancanan, sok tetangganan jadi dikubrah ora kepenakan. Ki anggere dilaksanakan kepenak. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayatum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Catet ditulis. Suatu ketika ngelak, lah iki tulisane sapa, tanda tangane sapa. Sebab nek ora ditulis terjadi kebalikan. Donge kita nagih sing utang lha nyemot lha utang karo sampean. Apa sampean nagih? Mutune iki karang ojo ngarang-arang fitnah tak tutut kowe. Kalah kita kan. Mangke sing utang iki kalah sebab ora duwe bayinah, ora duwe bukti. Ojo ngarang-arang sampean tak tuntut kowe tak perkarake kowe. Lah nek sama ditulisan rasa lah iki wis selesai.
Ya, inilah Pak. Jadi mulano berarti mana nek ora kesaur nang donya, besok nyaure ora ora iso, Pak. Lah besok wis ra ono rupiah, wis ra ono dolar. Mangke nyaure nganggo apa? Pahalane sampean dijupuk weke wong sing ngutangi nggo nebus. Nggo nebus sebab wis ora iso bayar kaya ngene nganggo duit. Lah nek wis sampean wis ora duwe kae teh kepaksa dosane weke wong sing ngutang broker ing sampean. Pembayarannya begitu. Itulah orang yang dikatakan muflis di akhirat. Bangkrut ning akhirat. Amale tek kuwi mau. Nah, itu para hadirin, para jamaah. Nggih, Pak Ji nggih. Nek sampean duwe piutang ora masalah. Jadi amal serial tapi sing dadi barane utang. Aduh sih. Ya. Digondeli utangnya Pak Mlebu surga digondeli utangnya. Ya, sampai nanti Allah menentukan pada akhirnya ya sesuai dengan prerogatifnya. Begitu cukup ya. Para hadirin, para jamaah pas jam 8. Cara pelajaran wis 45 menit 1 jam pelajaran. Matur nuwun, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.